Halo Sobat Kendung Gaming. Bayangin, di masa depan nanti, dunia kita ini hancur lebur gara-gara perang nuklir skala global. Untungnya masih ada manusia yang selamat, tapi sisa populasi langsung terbagi jadi dua kasta yang beda sebelah. Kasta pertama disebut genetics, yaitu kumpulan manusia yang DNA-nya udah di-up, sehingga jadi lebih pintar, kuat, dan otomatis jadi penguasa dunia baru. Sedangkan kasta kedua nasibnya apes banget guys. Mereka disebut specials, alias manusia biasa yang nggak punya bakat, dianggap lemah, dan cuma dijadikan ampas atau beban sosiologis doang. Nah, kenalin karakter utama kita bernama Leon. Dia ini seorang pemuda dari kasta specials yang bekerja sebagai janitor alias kuli panggul di laboratorium genetik terbesar di dunia, namanya Genesis Institute. Gak cuman itu guys, fisik Leon ini juga lumpuh, jadi dia nggak bisa berjalan. Tapi jangan remehkan otaknya ya. Suatu hari, Leon memanfaatkan momen kunjungan murid sekolah ke lab tempat dia kerja. Dibantu adik angkatnya yang bernama Chloe, yang kebetulan ikut dalam rombongan studi tour tersebut, Leon nekat meretas sistem keamanan lab. Dia melumpuhkan para penjaga pakai gas tidur mainan tikus, lalu menyambungkan tangki gas tidur tersebut ke saluran oksigen utama gedung. Boom! Dalam sekejap, seisi ilmuwan di laboratorium langsung auto tertidur pulas guys. Pas mau masuk ke ruang inti, Leon sempat terkendala kode akses rahasia. Tapi si Chloe gerak cepat guys. Dia sengaja bikin keributan di kelas tour dengan cara adu jotos sama murid genetics yang hobi meremehkan kaum specials. Di tengah kegaduhan itu, Chloe diam-diam mencopet buku catatan berisi kode akses dari saku penjaga dan langsung mengirimkannya ke HP Leon. Kerjasama yang sangat taktis ya guys. Begitu pintu terbuka, Leon langsung masuk dan melihat sebuah kubah kaca besar berisi tanaman legendaris bernama Genesis Flower. Tanaman ini adalah sumber energi murni terbesar pasca perang nuklir yang bisa menggantikan semua bahan bakar di bumi. Tanpa buang waktu, Leon memotong kubah kaca pakai pemotong sederhana dan mengambil sampel bunganya. Apesnya, alarm gedung langsung bunyi melengking guys. Penjaga langsung memblokir pintu keluar. Tapi Leon ini tenang banget. Pas lagi ikut antrean pemeriksaan, dia sengaja menabrak Chloe dan menjatuhkan boneka beruang milik adiknya. Di momen itulah, dia menyelipkan sampel bunga tadi ke dalam boneka tanpa ada yang sadar. Leon sempat dicegat penjaga karena jaketnya bunyi aneh. Tapi pas dia mengeluarkan jam tangan tua peninggalan ibunya yang bertuliskan "Kita semua setara", si penjaga malah tertawa meremehkan dan menyuruh Leon pergi begitu aja. Strategi yang sangat smooth. Sesampainya di rumah, mereka langsung bereksperimen guys. Di balik rumahnya yang dekil di distrik Umuh, Leon ternyata punya lab rahasia sendiri tempat dia bikin robot dan baju besi pelindung alias exoskeleton. Menggunakan sampel bunga Genesis, Leon berhasil mengekstrak senyawa murni buat menghidupkan robot buatannya. Nggak butuh waktu lama, bisnis rahasia mereka langsung laku keras dikunjungi pelanggan dari mana-mana. Suatu malam, Leila bertelepon darurat dari seorang juru masak distrik genetics yang baju zirah robotnya rusak parah. Juru masak ini menjanjikan bayaran 3 kali lipat asal Leon mau datang memperbaikinya malam itu juga. Chloe sempat melarang karena kaum specials haram hukumnya masuk ke distrik penguasa. Tapi dasar Leon bebal, dia tetap nekat berangkat lewat jalur rahasia. Sialnya, pas lagi sibuk benerin robot di dapur restoran, tiba-tiba sekelompok teroris bertopeng bernama Anti-Genetics menyerbu tempat itu. Mereka membantai orang-orang dengan brutal. Si juru masak yang sempat kabur keluar, kembali ke dapur dengan kondisi bersimbah darah, lalu tewas di depan mata mereka. Dalam kondisi terjepit dan mendengar langkah kaki teroris mendekat, Leon langsung nekat memakai baju zirah robot milik si juru masak tadi. Dan ajaib guys, untuk pertama kalinya seumur hidup, Leon akhirnya bisa berdiri dan menggerakkan kakinya. Tapi nggak ada waktu buat selebrasi ya, karena detik itu juga robotnya malah mengalami glitch sistem dan bikin posisinya ketahuan. Pertarungan sengit pun pecah di area dapur. Menggunakan kekuatan mekanis armornya, Leon menghajar para teroris bertopeng dengan brutal.
Di tengah baku hantam, Leon berhasil memukul topeng sang ketua teroris sampai lepas, dan dia melihat ada bekas luka codet besar di wajah orang itu. Gak mau mati konyol, Leon langsung menyambar Chloe dan kabur kembali ke distrik kumuh. Besok paginya, berita di TV langsung gempar menyiarkan insiden restoran tadi. Parahnya, wajah Leon dan Chloe malah terekam kamera CCTV dan mereka dijadikan buronan nomor 1 yang dituduh sebagai teroris. Gak cuman itu guys, di layar TV muncul wawancara Captain Hughes, kepala pasukan khusus pemerintah yang bertugas menangani kasus ini. Begitu melihat wajah Captain Hughes di TV, Leon langsung syok setengah mati. Yap, wajah orang itu punya bekas luka codet yang sama persis dengan ketua teroris malam. Dari sini, otak cerdas Leon langsung bisa menyambungkan semua konspirasi busuk ini guys. Captain Hughes ternyata sengaja menyamar jadi teroris untuk membantai kaum genetics, lalu menuduh kaum special sebagai biang keroknya. Tujuannya, biar masyarakat makin benci sama kaum specials, dan pemerintah punya alasan sah buat melakukan pembersihan massal atau tindakan militer yang lebih kejam. Leon juga sadar, buat melancarkan rencana gilanya ini, Captain Hughes pasti butuh target serangan yang jauh lebih gede. Chloe langsung teringat kalau malam ini penyanyi pop favoritnya, Myra, bakal mengadakan konser besar khusus untuk penggemar kaum specials. Kalau konser itu diserang, habislah sudah nasib distrik mereka. Malamnya, konser Myra beneran diserang sama pasukan bertopeng Captain Hughes. Di saat Myra udah pasrah mau diculik, tiba-tiba dari atas atap muncul sosok prajurit misterius berbaju besi super keren yang ditenagai oleh energi bunga Genesis. Siapa lagi kalau bukan Leon guys? Menggunakan senjata racun tumbuhan hasil eksperimen Chloe, Leon membantai pasukan teroris. Sementara Chloe bergerak menyelamatkan Myra pakai mobil curian. Mereka bertiga akhirnya berhasil lolos dan sembunyi di rumah Leon. Tapi konspirasi aslinya baru mau dimulai nih guys. Jadi siapkan mental kalian. Melalui siaran TV lanjutan, Senator Kessler, sang pencetus Proposal 42 yang menjanjikan obat pengubah kaum specials menjadi genetics, mengumumkan kalau Myra hilang diculik. Leon yang tahu target berikutnya adalah sang senator, langsung menyusun rencana penyusupan ke pusat medis bersama Myra dengan menyamar sebagai pasangan yang mau berkonsultasi. Di sana, Leon sengaja meminta Myra buat bikin konser dadakan di aula biar seisi staf medis teralihkan. Pas semua orang lagi sibuk nonton Myra, Leon langsung memakai zirah robotnya buat bersiap menghadapi serbuan teroris Captain Hughes. Baku hantam kembali terjadi, tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, armor Leon hancur lebur dan topengnya dibuka paksa oleh Hughes. Tepat di saat kritis itu, pasukan keamanan pemerintah tiba-tiba datang dan membuat para teroris kabur. Tak lama kemudian, Senator Kessler masuk ke ruangan. Dan boom, another plot twist terungkap. Senator Kessler ternyata adalah bapak kandung dari Leon. Chloe yang baru tiba di lokasi salah paham. Dia mikir kalau Leon selama ini bersekongkol sama bapaknya yang politikus itu. Jadi Chloe pergi sambil patah hati. Padahal aslinya nggak gitu guys. Senator Kessler memanfaatkan momen Leon yang babak belur di media buat mempromosikan Proposal 42 miliknya agar disetujui Senat. Dengan dalih, kaum specials juga bisa jadi pahlawan. Besoknya, pas Leon lagi dirawat di fasilitas mewah bapaknya, dia mulai curiga sama proyek Proposal 42 ini. Dibantu sama Chloe yang diam-diam menyelinap lewat pipa ventilasi sambil membawa kamera tersembunyi, rahasia paling gelap dari proyek ini akhirnya terbongkar guys. Di dalam laboratorium bawah tanah, kamera Chloe merekam momen mengerikan di mana seorang relawan kasta specials dimasukkan ke dalam mesin rahasia. Mesin itu ternyata bekerja dengan cara mengekstrak atau menyedot materi genetik langsung dari otak manusia kasta specials secara paksa, yang otomatis bakal bikin otak korbannya rusak permanen alias cacat total. Di dalam ruangan itu, Senator Kessler dengan santainya menjelaskan kepada Captain Hughes yang ternyata emang kerjasama sama dia, kalau Proposal 42 itu aslinya cuman kebohongan publik. Ramuan itu nggak bakal bisa menyembuhkan kaum specials. Kessler sengaja membuat proyek ini cuma demi satu tujuan egois, yaitu mengumpulkan ribuan otak kaum specials sebagai tumbal untuk diambil sarinya demi menyembuhkan kelumpuhan kaki anaknya sendiri, alias si Leon guys. Mendengar kenyataan kalau bapaknya sekejam itu dan menganggap kaum specials cuma sampah yang layak dibuang, Leon benar-benar murka. Chloe langsung membawa rekaman video laknat itu kembali ke kamp pengungsian warga dan memutarnya di depan semua orang.
Myra yang melihatnya langsung merasa bersalah karena udah sempat percaya sama janji manis sang senator. Leon bilang, cuman ada satu cara buat menghentikan kegilaan ini, yaitu mereka harus menguasai ruang kendali utama dan menyebarkan rekaman video ini ke seluruh otoritas dunia sebelum eksperimen massal dimulai. Keesokan harinya, Senator Kessler datang ke kamar Leon sambil tersenyum membawa ramuan yang udah jadi. Tapi tanpa diduga, Leon langsung mencekik leher bapaknya sendiri. Dia membuka selimutnya, menunjukkan kalau dia udah memakai zirah robot bertenaga nuklir bunga Genesis, dan memaki bapaknya karena tega menumbalkan banyak orang gak bersalah. Kessler ngaku kalau dia melakukan semua itu cuman karena gak bisa menerima kenyataan kalau anak kandungnya terlahir cacat sebagai kasta rendah. Tapi dengan tegas Leon menjawab, "Aku gak butuh disembuhkan dengan cara kotor kayak gini." Leon langsung melesat menuju ruang kendali bersama Chloe. Di luar area laboratorium, pertempuran skala besar beneran pecah guys. Kaum Specials yang dipimpin oleh Myra kompak keluar dari tenda buat melakukan perlawanan massal melawan pasukan bersenjata Captain Hughes. Leon yang memakai armornya langsung by one duel maut melawan Hughes. Tapi karena Hughes ini terlalu kuat, armor Leon kembali dirusak parah sampai dia terpaksa mundur ke dalam ruang kaca lab tempat tanaman Genesis Flower berada. Di dalam lab, Hughes terus memukuli Leon sampai kubah kacanya pecah berantakan. Di detik-detik terakhir sebelum Hughes melayangkan pukulan mematikan, Leon melakukan gerakan nekat. Dia mencabut salah satu bunga Genesis dengan tangan kosong. Reaksi tanaman purba itu langsung aktif memancarkan duri beracun murni dalam skala besar yang langsung menembus tubuh Captain Hughes sampai dia tewas seketika di tempat. Leon berhasil menang. Tepat di saat yang sama, Chloe di ruang kendali sukses meretas sistem dan menyebarkan video busuk proyek Senator Kessler ke seluruh penjuru dunia. Dalam hitungan menit, pasukan militer pusat langsung mengepung fasilitas tersebut, membatalkan proposal 42, dan mengeluarkan perintah penangkapan untuk Senator Kessler yang sayangnya berhasil kabur entah kemana.